rayon itu berbagai macam jenisnya dan banyak banget yang masih banyak yang kita kadang-kadang nggak ketahuin tentang gimana itu rayon. Nah, di sini admin bakal menjelaskan tentang kain rayon. Teman-teman reseller The Fashion ataupun para subscribers di channel, hari ini admin Dila seperti biasa ya mau menjelaskan tentang sesuatu hal yang biasanya ditanyakan oleh reseller The Fashion atau yang biasanya ditanyakan oleh para fashionpreneur atau para entrepreneur yang bergerak di bidang fashion. Kali ini kita akan membahas yang namanya kain rayon. Karena banyak banget di sana yang masih pada bingung rayonnya tuh seperti apa, ini rayon apa, ini rayon yang kualitas bagaimana. Rayon itu berbagai macam jenisnya dan banyak banget yang masih banyak yang kita kadang-kadang nggak ketahuin tentang gimana itu rayon. Nah, di sini admin bakal menjelaskan tentang kain rayon. Nah, kain rayon itu kan sebenarnya adalah salah satu bahan utama yang suka banget dipakai sama The Fashion. Karena apa? Karena dia itu bahannya adem dipakainya, terus motifnya cantik. Nih kayak misalkan yang dipakai sama admin ini salah satu setelan tunik buatan The Fashion. Ini home dress, jadi bahannya rayon viscose. Nah, terus ini tuh adem, menyerap keringat, nggak panas, motifnya banyak dan cantik. Dan memang kain rayon ini menjadi nge-boom atau istilahnya jadi nge-hits dan viral setelah kita melewati masa pandemi. Karena banyak orang yang menginginkan baju nyaman dan enak dipakai seharian di rumah, tapi nggak kelihatan seperti daster, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya akhirnya pilihan yang terbaik adalah rayon. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang rayon, banyak banget fashionpreneur itu memakai rayon. Dan sekarang ini banyak banget timbul sebutan-sebutan rayon. Ada rayon Armor, rayon Guardian, rayon Prada, rayon rayon viscose, rayon twill, rayon pokoknya banyak banget sebutan tentang rayon ya. Nah, pertama yang perlu kalian tahu dari rayon adalah kain yang terbuat dari bahan alami, 100% dari katun, dari kapas. Makanya kenapa dia menyerap keringat, dan kadang-kadang rayon itu akan menyusut setelah dipakai. Walaupun persentase penyusutan juga nggak seberapa ya kalau kain rayon yang bagus gitu, atau rayon viscose. Tapi kalau misalkan kita bilang rayon santung atau katun rayon, itu menyusutnya lumayan bersignifikan gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang kain rayon adalah satu, kain rayon itu bahannya adem, jatuh, klinyir-klinyir, dan dia itu ya negatifnya tadi salah satunya bahannya bisa menyusut. Terus benernya kalau misalkan terawang dan tidak terawang itu sangat subjektif. Tapi yang perlu kalian tahu pertama adalah kain rayon karakteristiknya seperti itu tadi ya, adem, nyaman, mudah menyusut, terus klinyir-klinyir. Jadi kalau misalkan dipakai memang pada dasarnya karena adem, nyaman, dan klinyir-klinyir itu tadi, dia akan lebih mudah kusut kalau misalkan dipakai. Tapi nggak masalah, rayon itu masih the best bahan untuk homeware gitu, untuk daily wear gitu ya. Udah dipakai kemana-mana tuh udah kece, oke, nggak masalah. Apalagi kalau cuma dipakai di rumah itu tuh udah bagus banget. Nah, sebenarnya pada dasarnya yang pertama kali kalian harus ketahui, rayon itu sebenarnya terbuat dari kain yang berwarna putih. Aku mau kasih contohnya ya, warna putih. Tapi ternyata nggak ada. Nah, misalkan ini ya, ini tuh awalnya adalah kain rayon. Dia jatuh gitu kan, tuh, nggak kaku. Nah, kain rayon ini beda. Ini misalkan ini ini ada istilahnya mikro ya, katun mikro. Dia lebih kaku gitu, nggak seklinyir rayon gitu ya. Tapi kalau yang ini, kalau misalkan ada bahan mikro atau ada bahan semi-semi, kalau dilihat kayak plastik gitu, mengkilat gitu, dia lebih nggak gampang kusut dibanding bahan rayon, karena dia nggak 100%
alami, dari katun kapas alami. Kalau rayon biasanya itu 100% alami gitu. Nah, itu biasanya warnanya putih polos ya, kayak kain mori gitu, yang putih polos panjang. Nah, kalau misalkan kalian untuk bahasanya nih ya, kalau di bahasa pedagang atau bahasa ekspor impor, istilahnya ya, kalau misalkan kalian mau mencoba ekspor atau impor dari Cina langsung misalkan, atau dari Bangladesh, bahan-bahan utama kain itu, pertama itu tuh kalau misalkan mereka bilang plain dyed, PLAIN, plain itu warna polos, dyed, DYED, itu tuh artinya dicelup. Jadi kain putih kayak begini, awalnya warna putih terus dicelup warna, jadi bisa berwarna hijau, warna kuning, kayak gitu-gitu. Nah, itu plain dyed itu berarti maksudnya adalah rayon polos gitu ya. Nih rayon juga, atau rayon polos itu plain dyed. Tapi kalau misalkan kalian bilangnya rayon printing, dengan istilah kata printing, itu tuh bermaksud berarti adalah rayon motif dengan berbagai macam motif. Kayak misalkan yang ini, nih rayon motif dengan motif yang cakep-cakep, cantik-cantik. Nah, itu adalah bahasa biasanya dipakai oleh bahasa ekspor import ya, plain dyed, nggak tahu juga pronounce-nya gimana, sama printing. Nah, kalau printing itu motif segala macam. Nah, terus apa yang membedakan kain rayon? Pertama itu tadi kita udah mengenal karakteristik rayon. Yang kedua adalah tentang tebal tipisnya rayon. Jadi rayon itu kalau misalkan ini ada skala gitu, dia tuh dari sini yang paling sangat tipis dan di sini paling sangat tebal gitu, tuh ada macam-macamnya. Jadi rayon itu bisa di macam-macam di sini gitu. Nah, rayon yang tebal, yang biasanya sudah dikategorikan sebagai rayon viskos, itu tuh sebenarnya adalah rayon dengan gramasi 80/50. Dia juga nggak begitu paham artinya apa, tapi gramasi itu adalah ketebalannya atau banyaknya benang yang mereka rajut dalam 1 meter persegi kain gitu. Jadi nanti istilahnya ada sekitar 80/50, 90/60, 70/40. 70/40 itu pun juga ada yang 72/44, ada yang 76/44 kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk viskos itu biasanya di 80/50 gitu ya. Di atas 80/50 itu aman, itu udah lebih tebal dibanding yang 72/44. Biasanya yang 72/44 itu diproduksi oleh yang kita bilang rayon santung. Sebenarnya rayon santung dan rayon viskos itu tuh sebenarnya cuman istilah-istilah yang dibuat oleh para penjual kain supaya lebih bingung aja gitu ya marketnya gitu. Biasanya kalau yang kita sebut rayon santung itu adalah rayon yang dicelup atau di printing secara manual oleh tangan manusia gitu. Biasanya dia lebarnya 115, tidak 150 gitu. Bentuknya kalau misalkan kalian lihat itu tuh bentuknya seperti bantalan gitu ya. Jadi dibantal gini, ditumpuk-tumpuk gitu, ada beberapa seri warna. Itu biasanya kita sebut rayon santung. Dia biasanya gramasinya lebih ke yang 70/40 atau agak tipis, nggak setebal rayon viskos. Biasanya walaupun sebenarnya rayon santung pun juga ada yang lebih tebel gitu. Tapi kalau misalkan pada dasarnya rayon santung itu yang dibuat oleh tangan manusia atau handmade. Tapi kalau misalkan udah masuk pabrik itu biasanya itu adalah rayon viskos atau rayon rotari misalkan gitu penyebutannya. Itu diprinting oleh mesin. Nah, kenapa viskos itu lebih mahal? Karena kan mereka pakai printing mesin, hasilnya juga mungkin lebih sempurna, jadi warna kainnya itu merata. Kalau misalkan pakai tangan gitu kan kadang-kadang karena ada proses pencelupan oleh tangan secara manual dan ada proses pengeringan kain, jadi kadang-kadang warnanya itu suka nggak rata gitu. Makanya kenapa kalau printing, istilahnya rayon printing itu jauh lebih mahal, atau rayon viskos gitu. Itu tadi rayon santung dan rayon viskos. Nah, hati-hati dengan penyebutan kata katun rayon. Sebenarnya kalau katun rayon itu karakteristiknya dia lebih kaku dibanding rayon biasa, rayon viskos gitu ya. Karena pada dasarnya kalau katun, kalau Kak Sai pada beli kemeja brand luar atau kemeja yang sudah berbrand, kemeja kantor, nah itu kan bahannya katun 100%. Nah itu kan agak kaku kalau kemeja kantor.
kaku di sini tuh bukan kaku yang gimana-gimana ya. Kalau kita bandingkan dengan rayon, dia lebih tebal dan lebih kaku. Nah, itulah katun. Nah, katun rayon itu lebih ke katun, ya katun rayon dia memang adem seperti rayon, tapi dia basicnya masih katun, jadi masih lebih kaku gitu. Nah, balik lagi kalau misalkan masalah ketebalan dan tidak, itu tergantung gramasinya tadi, atau istilahnya sih gramasi ya, istilahnya beratnya si rayon itu tadi yang 80-60, 80-50, 90-60, 70-40 gitu. Jadi rayon model apapun tuh tergantung gramasinya gitu. Kalau misalkan ditanya dengan berat atau istilahnya GSM itu gram per square meter. Jadi berapa gram per 1 meter perseginya. Nah, itu biasanya kalau untuk rayon yang aman, yang udah oke gitu, di angka 110 sampai 115 GSM. Kalau misalkan di bawah itu berarti dia sangat lebih tipis, dan kalau di atas itu berarti lebih tebal. Nah, itu tadi yang perlu kalian ketahuin tentang rayon. Nah, sebenarnya kalau misalkan rayon itu juga banyak juga bedanya atau macam-macamnya. Seperti kalau misalkan yang sekarang lagi terkenal, jadi rayon itu sebenarnya basicnya karena dia pembuatannya 100% dari bahan serat alami gitu ya. Makanya kenapa dia menyusut. Nah, kalau misalkan rayon itu terus ada yang lebih tebal, itu adalah rayon twill. Jadi dia seperti rayon, tetapi pada saat memproses benang, dia itu berserat miring. Beda sama rayon yang berkain biasa. Nanti aku kasih lebih detailnya ya, kalau misalkan rayonnya seperti ini. Nah, kalau twill itu berserat miring. Nih ya. Dia berserat miring, itu lebih tebal dan lebih berat. Dia sekitar 130-140 GSM secara gramnya, karena dia lebih berat. Nah, twill itu pun juga tingkatan cara penataan benangnya, makanya dia disebut twill. Twill itu ada rayon twill, ada twill drill, bahan drill atau bahan celana yang lebih kaku, tapi twill. Jadi twill tuh lebih ke penamaan benangnya. Kalau dia berserat miring, itu biasanya kita sebut dengan istilah twill gitu. Tapi rayon juga ada twillnya. Nah, sebenarnya warna rayon itu banyak banget ya Kak Sai. Makanya Kak Sai kalau misalkan pada nanya rayon itu, makanya kenapa rayon itu kadang-kadang harganya ada yang sangat murah dan ada yang mahal, yaitu tergantung jenis rayonnya tadi. Rayon itu sangat besar jenisnya, sangat luas jenisnya. Jadi lebih ke karena tingkat gramasinya atau kepadatan kainnya dan keberatan kainnya. Semakin dia tebal, semakin itu biasa dia semakin mahal. Dan yang printing lewat pabrik, mesin, atau yang handmade, yang biasanya kita sebut dengan santum gitu. Nah, kalau misalkan banyak yang tanya, Mbak, rayon Prada, rayon Guardian, rayon Uniqlo, rayon, nah itu tuh sebenarnya cuma spesifikasi dia lebih tebal atau lebih tipis gitu. Kalau rayon Uniqlo itu sebenarnya pada aslinya dia itu mengarah ke rayon twill, tapi di Indonesia itu dimarketkan sebagai rayon yang sebenarnya seperti viskos. Sebenarnya rayon Uniqlo itu seperti viskos, cuman akhirnya sama beberapa orang akhirnya dipelintirkan sebagai rayon Uniqlo gitu. Dia seperti viskos aja gitu, tapi mungkin lebih tebal sedikit. Mungkin kalau misalkan rayon viskos biasa itu starting 80-50, rayon Uniqlo itu mungkin sekitar 84-50 gitu. Jadi di rayon sendiri tuh ada ketebalan masing-masing gitu. Nah, ini misalkan ini aku tunjukin warna-warna rayon ya. Warna-warna rayon itu banyak banget. Bahkan beda sedikit, beda satu celupan aja tuh bisa beda banget. Ini nggak terlalu lengkap juga. Ada yang lebih lengkap lagi selain ini, dan warna-warna favorit gitu. Nanti sih insya Allahnya The Fashion juga akan menyediakan katun rayon polos dengan warna-warna yang favorit. Jadi kalau Kak saya mau produksi dari The Fashion atau dari The Konveksi, terus kainnya dari kita, untuk sementara rayon-rayon polos juga bisa gitu. Nah,
kira-kira itu sih yang mau aku bahas tentang rayon supaya Kak Sai semua paham dan mengerti bagaimana itu rayon. Dan kalau misalkan kalau sekarang ada rayon Guardian, rayon Prada, rayon itu tuh sebenarnya rayon Armor misalkan ya, itu hanya sebutan-sebutan dari pabrik supaya brandingnya tuh lebih dibedakan dari rayon-rayon yang biasa. Sebenarnya mereka tergolongnya viscose semua, udah 80-50 ke atas, tapi akhirnya karena mereka pengen quote unquote menjual mungkin lebih mahal biar bisa dibedain sama rayon-rayon yang murah, itu akhirnya dengan penamaan-penamaan yang lain. Jadi misalkan rayon Uniqlo, rayon Prada, rayon Armor. Rayon Prada itu sebenarnya dan biasanya itu tuh disebutkan kepada motif-motif tertentu. Misalkan kalau rayon Prada itu biasanya rayon yang motifnya itu yang ala-ala India gitu-gitu, yang garis-garis kayak motif sultan dulu, itu rayon-rayon Prada yang bentuknya kayak tenun-tenunan. Nah, kalau misalkan rayon Armor biasanya disebutkan untuk motif-motif kayu atau yang serat-serat kayu gitu. Jadi rayon Guardian itu sebenarnya yang lebih ke yang bunga kecil-kecil gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya cuma penamaan marketing yang dilakukan oleh para marketing kain gitu, biar ada segmentasinya terhadap rayon-rayon yang biasa dijual ataupun rayon-rayon yang sangat berharga murah gitu. Dan semuanya ada kelebihan dan keinian masing-masing sih gitu. Jadi kalau misalkan Kak Sai jangan pernah ragu dan jangan pernah bingung. Biasanya kalau misalkan yang namanya harga itu pasti merefleksikan dengan kualitas. Jadi kalau misalkan Kak Sai rasa itu sangat murah, berarti itu pasti kalau nggak katun rayon itu rayon santung. Tapi kalau misalkan harganya little bit gitu tuh udah di rayon viscose gitu. Karena pada dasarnya kalau misalkan rayon santung itu, ini kurang lebihnya aja ya, itu mungkin sekitar 15 ribuan gitu udah dapat. Tapi kalau misalkan rayon viscose itu mungkin 19 ribuan, 21 ribuan itu dapat harga kainnya. Harga kain roll-rollan untuk pembelian rollan ya, bukan pembelian meteran gitu. Kalau rayon twill itu lebih mahal lagi, dia sekitar 22 ribuan gitu. Jadi bisa Kak Sai hitung-hitung, oh bener nggak sih ini harganya segini gitu, masuk akal nggak sih gitu. Jadi kita harus menjadi pembeli yang sangat pintar, dan The Fashion akan membuka segalanya. Kita nggak ada yang ditutup-tutupi karena kita memang kualitas maksimal dengan harga yang minimal karena kita produksi sendiri juga, dan kita ingin menebar ilmu kepada Kak Sai reseller semua. Oke deh Kak Sai boleh banget loh kalau misalkan mau mention admin Dila. Jadi ini Instagramnya admin Dila. Kalau misalkan mau dijelasin tentang fashion planner yang lain, insya Allah nanti bakal admin Dila ini kan kita share pengalaman dari The Fashion gitu. Mungkin habis ini kemarin udah ada yang minta produk-produk apa atau alat-alat bantu apa aja sih yang sangat dibutuhkan oleh fashion planner dengan harga yang minimalis. Nanti bakalan admin Dila kupas, sama admin Dila juga masih janji untuk membuat tentang seluk-beluk secara mudah Shopee gitu. Oke deh, nanti ketemu lagi ya di channel. Yang pasti happy posting, happy closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.